Ini tentu bencana, wabah. Kalau kemarin wabah pandemi COVID, sekarang ini mengagetkan 170 anak dalam kurun waktu berapa? 2 bulan ya Pak? 2 bulan. Yang pertama, acuannya BPKN ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang 899. Kalau melihat dari tupoksinya kan tidak besar ya Pak ya. Tapi intinya adalah perlindungan konsumen. Nah, dalam kasus gagal ginjal akut yang utamanya disebabkan oleh kandungan yang ada di dalam obat sirup, berapa banyak pengaduan masyarakat ke BPKN? Kemudian tindak lanjutnya apa? Karena mungkin selama ini termasuk saya, biasanya lebih mengenal YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, apakah keberadaan BPKN ini diketahui masyarakat? Sehingga pertanyaan saya, berapa banyak yang melapor kepada BPKN untuk kasus gagal ginjal akut ini? Yang kedua, anggaran BPKN ini bagian dari Kemendak ya Pak? Ya, padahal secara struktur presiden pertanggungjawabannya. Nah, kemudian jadi jangan sampai kalah Pak dengan YLKI, harus masyarakat itu tahu mengadu kemana. Nah, hari ini khusus kita bicara mengenai kasus gagal ginjal akut. Apakah BPKN diajak koordinasi Pak? Karena pemerintah ini kan wabah besar, ini 170 anak meninggal dunia, harusnya betul-betul ada tindak lanjut. Nah, apakah BPKN diajak koordinasi untuk penyelesaian masalah ini? Yang tentunya adalah apa rekom dari BPKN? Saya belum melihat rekom BPKN atas kasus gagal ginjal. Kemudian kalaupun ada cuplikan berita pasien gangguan ginjal akut tuntut ganti rugi, tapi ini ke YLKI, bukan ke BPKN. Nah, kemudian bicara lagi tadi menyambung Pak Andre, kan Badan POM ini buang badan, menyalahkan Kemendak atas kandungan propilen glikol dan polietilen glikol. Padahal ini memang dibutuhkan untuk industri. Kan macam-macam kebutuhan bahan kimia ini, ada yang untuk plastik, untuk kosmetik, untuk bukan hanya. Sementara Badan POM itu sesuai dengan misinya adalah berhasiat, aman, bermutu. Nah, termasuk rangkaian proses produksinya itu edarnya ini kan dari Badan POM. Jadi sebetulnya Badan POM tidak bisa menyalahkan ataupun buang badan untuk hal ini. Nah, kembali kepada tupoksinya BPKN, bersandar pada Undang-Undang 899, intinya perlindungan konsumen dan pertimbangan kepada pemerintah, maksudnya ini kan rekom ya Pak ya. Nah, sampai di mana keterlibatan dari BPKN untuk hal itu? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.